Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Grace akan menyampaikan kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang live jam 7:30 malam di Facebook dan YouTube channel GPDI Eklesia Gorontalo. Untuk pelayan ibadah raya di minggu ini, kegiatan doa puasa diadakan pada hari Jumat 9 Juli jam 12 siang bertempat di aula. Untuk latihan pelayan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu 10 Juli jam 6 sore bertempat di gereja. Hari Minggu 11 Juli kita berjumpa kembali dalam ibadah raya pada jam 6:30 pagi dan jam 10 pagi. Piket minggu ini oleh Rayon Hermon. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook dan channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi berikutnya. Saya Grace dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga iman dan jaga imun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, kita ketemu lagi dalam acara Nada dan Sabda. Biasanya pada hari Rabu dan hari Kamis. Dan kita minta kepada Bapa di sorga ketika kita sedang mendengar dan melihat siaran atau siraman rohani malam hari ini, kita semua hati kita dijamah, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembacaan atau renungan kita malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tentang kebenaran firman-Mu, biarlah semua itu akan mengajar kepada kami, mengingatkan kami, untuk kami mampu untuk melakukan. Karena firman-Mu bukan sekedar kami baca dan kami dengar, tapi firman-Mu adalah bagian daripada di mana hal yang harus kami lakukan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu dan siapapun yang mendengar pada malam hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Atinggola sampai Pepayatos, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang setia bersama dengan kami dalam acara Nada dan Sabda. Kita akan melihat bagaimana tentang kita harus mempunyai tujuan hidup. Atau seseorang kita harus mempunyai tujuan hidup. Atau kita pun ada dalam sebuah kelompok. Atau dalam masyarakat, siapapun kita harus mempunyai tujuan hidup. Dalam setiap hari kita melakukan sesuatu, jika tanpa tujuan, maka semua yang kita lakukan itu akan sia-sia, akan hambar. Nggak ada artinya sama sekali. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, maka kita punya tujuan yang serius,
dari apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu, maka kita betul-betul akan berusaha semampu kita supaya apa yang kita kerjakan itu akan tercapai. Itulah sebabnya tujuan hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dulu bagaimana apa yang Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata demikian. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca di ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itulah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka kalau saya katakan di awal tadi bahwa dalam kehidupan keseharian kita atau apa yang kita lakukan setiap hari, dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam hari kita melakukan sesuatu, maka kita punya tujuan. Apa yang kita inginkan maka kita kerjakan. Maka saudara melakukannya terkadang kita sampai lupa makan, kita lupa istirahat. Karena apa? Supaya apa yang kita tujui, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan itu semua tercapai. Maka sekali lagi saya mau berkata bahwa betapa pentingnya manusia kita ini harus mempunyai tujuan hidup, fokus kepada sesuatu yang apa yang kita rencanakan. Dan tujuan hidup tidak cukup untuk kita cita-citakan. Sekali lagi Bapak Ibu, tujuan hidup seseorang gak cukup untuk hanya kita rencanakan, kita impikan, kita cita-citakan, kita inginkan. Tetapi tujuan hidup itu harus kita laksanakan. Tujuan hidup itu harus kita lakukan. Dengan kata lain, apa yang kita cita-citakan kita harus bertindak, kita harus mengerjakannya. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dalam ayat yang kita baca, Paulus berkata bahwa aku sendiri, saudara-saudaraku, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada, yang telah di belakangku, dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapannya. Jadi bagaimana untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan, yang kita rindukan. Maka sekarang kita harus belajar bagaimana kita harus menanggalkan semuanya. Kita harus melepaskan semuanya. Semua yang mengikat, semua belenggu yang mengikat kita, yang membuat kita gak bisa berlari, gak bisa membuat kita laju berjalan, berlari, hingga sampai kepada titik di mana yang kita tujui. Paulus berkata semuanya harus kita lupakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Terkadang masa lalu, peristiwa masa lalu, masa yang ada di belakang kita, itu yang akan membuat kita gak bisa maju. Bukan tembok yang besar yang ada di depan kita, bukan batu karang yang besar yang ada di depan kita yang membuat kita gak bisa maju ke depan. Sesuatu yang nampak lewat kasat mata kita, sesuatu tembok yang besar, bukan itu terkadang yang membuat kita gak bisa maju-maju. Tetapi terkadang kita gak bisa sampai kepada tujuan yang ada di depan. Terkadang karena sesuatu yang ada di belakang kita, yang Tuhan mau semuanya harus kita tanggalkan, yang Tuhan mau harus kita lepaskan, yang Tuhan mau harus kita lucuti, yang Tuhan mau harus kita benar-benar bersihkan dalam kehidupan kita.
Tetapi terkadang justru itulah yang menghambat kita nggak bisa maju-maju. Bagaimana kita mau sampai ke tempat di mana kita tujui? Kalau masih banyak hal yang mengikat kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada Bapak Rudi Timbong dari Jakarta. Biarlah Tuhan memberkati Bapak. Siapapun kita yang nonton malam hari ini, kita percaya ketika kita berani dan mau untuk melepaskan semua belenggu-belenggu yang ada di belakang kita, yang terus mengikat kita. Wow, tujuan hidup saudara adalah panggilan sorgawi yang Paulus katakan. Itu benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu kisah, satu cerita. Ada dua teman, mereka pergi ke laut, mereka memancing ikan, dan karena kedua-duanya telah mabuk, karena sambil mancing ikan di tengah laut mereka bawa minum-minuman yang beralkohol, dan dari jam 10 malam sampai jam 12 malam setelah mereka minum, akhirnya mereka mabuk. Dan waktu mereka sudah kurang lebih jam 4 subuh, mereka akan bergegas untuk kembali, untuk mau pulang. Dan mereka akan terus mendayung dan mendayung perahu itu. Tetapi sesudah jam 4 subuh, jam 5, dan cahaya matahari mulai memunculkan sinarnya, mereka mulai kaget. Kenapa perahu mereka nggak jalan-jalan? Yang harusnya kalau hitungan dengan jam, 2-3 jam mereka harus sudah tiba di tepi pantai dari tengah laut di mana mereka pergi memancing. Tetapi dari jam 2 subuh sampai jam 5, kok mereka kaget ketika terang itu muncul. Mereka kaget kenapa mereka nggak beranjak. Perahu mereka nggak berjalan. Padahal mereka sudah mendayung kurang lebih ada 2-3 jam, Bapak Ibu. Dan yang seorang kaget ketika melihat ada sebuah tali, yaitu tali jangkar. Mereka belum angkat, mereka belum melepaskan ikatan itu. Betapa kagetnya mereka berdua. Sudah kurang lebih 3 jam mereka mendayung, tetapi perahu mereka tidak beranjak. Karena apa? Ada tali yang sedang mereka ikat, dan mereka lupa untuk melepaskan tali itu. Ini adalah gambaran kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk kita mencapai kepada apa yang kita tujui, yang ada di depan kehidupan kita. Jika masih ada tali-tali yang mengikat kehidupan kita, yang mengikat bahtera kehidupan kita, sekalipun kita berusaha untuk maju, seberapapun kekuatan yang kita pakai, kita tidak akan sampai ke tempat yang kita tujui. Kalau masih ada yang mengikat, ibarat ilustrasi tadi, ada tali jangkar yang belum mereka lepaskan. Paulus ingatkan kepada kita untuk supaya kita benar-benar memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kita harus benar-benar melupakan semua masa lalu kita, dan kita sekarang mulai mengarahkan pandangan hidup kita jauh lebih ke depan. Panggilan yang indah yang Bapa berikan kepada kita. Itulah sebabnya saya mengulangi kembali apa yang saya katakan di awal tadi. Jika engkau ingin ada di satu titik di mana engkau inginkan di kehidupan yang akan datang, entah itu sebuah keberhasilan yang engkau cita-citakan sekarang. Engkau ingin berhasil 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dari sekarang engkau mulai arahkan tujuan hidupmu. Dan tidak cukup engkau punya cita-cita, tetapi engkau harus melakukan apa yang engkau cita-citakan. Dan Allah juga mau kepada kita
Untuk supaya anak-anaknya, umat-umat Tuhan, Allah mau kita harus mempunyai tujuan hidup. Bukan saja Allah mau, di mana anak-anaknya harus mempunyai tujuan hidup di hari-hari yang akan datang. Kalau kita bicara tentang hidup bermasyarakat, kalangan masyarakat juga, para komunitas di mana kita berada, semua berlomba-lomba sekarang, bekerja, melakukan sesuatu untuk apa? Untuk hari depan. Dan bagaimana kalau kita kaitkan dengan apa yang kita dengar, yang kita baca malam hari ini, bicara tentang tujuan hidup adalah mahkota yang Allah telah sediakan kepada kita. Rahasianya untuk supaya kita benar-benar mewarisi, kita berada dalam tujuan atau arah hidup kita di hari yang akan datang, yaitu mahkota yang Allah sediakan. Kita harus menjadi sama seperti Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk supaya kita memperoleh mahkota hadiah yang Allah janjikan kepada kita, seperti apa yang Paulus katakan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Yang saya sudah singgung tadi sebagai ilustrasi bagaimana ada sebuah tali yang terus mengikat perahu mereka dan mereka nggak bisa sampai ke tempat tujuan. Walaupun mereka sudah berusaha untuk bekerja dan melakukan berjam-jam. Namun tali itu tidak dilepaskan. Maka mereka nggak akan sampai kepada tujuan itu. Saya simpulkan dari arti rohani bicara tentang bagaimana kita melupakan sesuatu yang ada di belakang kita, yaitu bagaimana kita supaya menjadi sama serupa dengan Kristus. Kita berani untuk melepaskan, melupakan, mengampuni semua peristiwa yang akan menghalangi kehidupan kita untuk berada kepada titik di mana yang kita tujui. Engkau harus sama seperti Kristus. Mari kita buka ayat itu dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-11 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana kerinduan seorang Rasul Paulus. Dia tahu betul sebelum dia catat ayat 13 dan sampai ayat yang ke-14 bagaimana orang akan memperoleh hadiah panggilan sorgawi. Paulus katakan sebelum kita mendapatkan ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-14. Artinya sebelum kita ada di posisi ayat yang ke-14, Bapak Ibu, kita harus melewati ayat yang ke-10. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Dan memang itu yang Tuhan mau kepada kita akhir-akhir ini. Untuk kita benar-benar sampai kepada tujuan hidup kita, hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup yang gak ada hentinya, hidup yang gak ada susahnya. Itulah tujuan hidup kita. Paulus berkata, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Hidup yang dipulihkan, hidup yang diubahkan sesudah tubuh yang lama dan tubuh yang baru lewat kebangkitan Kristus. Paulus ingin tubuh kemuliaan Kristus, tubuh kemuliaan Yesus sesudah dia mati, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh itulah berlaku dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Katakan amin. Bapak Freddy Lumintang dari Medan. Haleluya, haleluya. Biarlah Bapak sekeluarga saat ini ada di Medan dalam pelayanan. Kita punya tujuan hidup dalam sebuah pelayanan.
Untuk apa kita melayani Tuhan? Terkadang kita bangun subuh, kita bangun tengah malam, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Untuk apa semua itu kita lakukan, Pak Freddy Lumintang? Bukankah ini daripada sebuah tujuan panggilan sorgawi dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah percayakan untuk kita? Kita ada dalam sebuah pelayanan. Terkadang kita susah, kita sedih, air mata kita keluar, kita sakit. Tetapi kalau kita bertahan sampai malam hari ini adalah sebuah anugerah Tuhan, supaya kita tetap bisa menikmati apa yang Dia janjikan kepada kita. Itulah hadiah mahkota panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak David Kumolontang berkata amin, dan memang iya, amin. Jangan sia-siakan panggilan sorga, di mana mahkota kehidupan yang kekal yang Dia janjikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita super cuek, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi mari akhir-akhir ini kita hidup harus menjadi, setiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Serupa, semakin disempurnakan sebagaimana Yesus sempurna, sebagaimana Bapa Allah sempurna, sebagaimana Roh Kudus sempurna. Kita pun anak-anaknya. Sebelum kita mewarisi sorga, tujuan hidup kita, kita pun harus menjadi serupa dengan Kristus. Wow, saudara-saudara, yang setuju bersama saya katakan amin, karena gak ada lain. Dimana kalau kita ingin menikmati mahkota yang Dia janjikan kepada kita, engkau harus menjadi sempurna seperti Yesus. Ada pujian ini berkata, Bapa sentuh hatiku, Bapa ubah hidupku. Haleluya. Saudara percaya? Kita minta malam hari ini, bagaimana untuk menjadi sempurna? Bagaimana untuk menjadi serupa dengan Kristus? Kita minta Bapa, yang pertama ubahkan hati ini. Bapa, pulihkan hati ini. Kita harus menyadari, tanpa Dia ubah hati kita, tanpa Dia pulihkan hati kita, kita gak bisa sama serupa dengan Kristus. Ku mencintai segala dalam hidup ini. Engkau harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada seorang ibu Emi Tape, dia berkata amin. Ya, memang kita harus berkata amin, bahwa segala sesuatu mungkin akan terjadi. Katakan amin. Segala sesuatu pasti akan terjadi. Dia memberkati kita di dunia, Dia memberkati kita sampai di sorga. Bahkan berkat di dunia itu sifatnya sementara, tetapi berkat yang ada di sorga, mahkota kehidupan itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Yang penting malam hari ini, mari kita minta Bapa, ubahkan hati kita, pulihkan hati kita, bersihkan hati kita, ampuni hidup kita, supaya benar-benar kita akan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Maka kalau kita bicara serupa, segambar dengan Kristus, kita bicara kasih, maka kita mampu untuk melakukan apa arti itu kasih. Kalau kita bicara serupa dengan Bapa, serupa dengan Kristus. Kalau kita bicara tentang mengampuni, saudara mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Yesus mengampuni. Dia berkata, Bapa ampuni orang-orang ini, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus sudah disakiti. Tetapi kata pengampunan dan kata kasih itu bukan sekedar ada dalam ucapan Kristus, dalam ucapan Yesus. Tetapi kata kasih itu adalah merupakan sebuah ungkapan dan sebuah tindakan dari Allah Bapa itu sendiri. Malam hari ini Bapak Ibu, mari ingat, kita punya tujuan hidup. Bukan hanya sampai di dunia ini, tapi tujuan hidup kita
adalah panggilan sorga dan mahkota hidup yang kekal. Ingat baik-baik, mari kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan kita harus hidup dipulihkan, hidup diampuni, hidup dibersihkan dari masa lalu kita. Maka kita akan menjadi sempurna, serupa dengan Kristus. Sebagaimana dia sempurna, Bapak dan Ibu, kita semua, kita pun akan menjadi sempurna. Bapak Ibu yang bersama dengan saya malam hari ini, mari jangan dulu akhiri siaran ini, jangan dulu tutup siaran langsung malam hari ini. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Bapak, ubah hidup kami, ubah hati kami, ubah cara berpikir kami. Ketika kami akhir-akhir ini, kami mulai sibuk fokus hanya kepada tujuan hidup yang ada di dunia ini. Ampuni kami, tetapi ajar kami malam hari ini untuk kembali mulai mengarahkan tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Itu adalah panggilan-Mu, dan kami akan meraih mahkota yang Kau janjikan kepada kami. Untuk itu, mampukan kami, bahkan jadikan kami menjadi serupa sempurna dengan gambar-Mu. Ketika kami mengasihi bukan sekedar kata-kata, ketika kami mau mengampuni bukan sekedar ucapan, tetapi kami bisa mengampuni, mengasihi dengan kata-kata, dengan perbuatan. Itulah yang kami ingin lakukan. Apa yang telah hamba-Mu sampaikan, semua yang mendengar, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Yang sakit disembuhkan, apapun penyakit mereka, dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami akan melihat, kami akan mendengar orang-orang yang telah diberkati lewat siaran ini. Entah secara live, entah mereka nonton di hari-hari akan datang, di jam-jam yang akan datang. Kami akan mendengar lewat kesaksian SMS, WA mereka, bahwa mereka benar-benar sudah dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada acara Nada dan Sabda di hari akan datang pada besok hari pada pukul 19.30. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika ada sesuatu yang kurang, kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Kristus. Sampai jumpa. Selamat malam.